Kenapa? Akan bunuh kau perbucat. Aku tidak akan membiarkanmu membawa putriku. Sekarang kamu sudah tidak bersalah. Sebaiknya kamu pergi sebelum aku kembali melukaimu. Biung, apa ini Biung? Keris Gentala Cakra. Biung yang menyimpannya. Biung tahu, suatu saat kamu pasti akan kembali dan membutuhkan keris ini. Terima kasih Biung. Sama-sama putriku. Sekarang keris Gentala Cakra sudah ada di tanganmu. Biung harap kamu bisa mengalahkan Bajang Putra. Iya Biung. Aku akan lakukan yang terbaik. Nari Rati, sekarang saatnya aku membunuh. Terimalah kematian. Dia! Bajang! Bajang Putra! Biung, kenapa Biung melakukan semua ini? Kenapa rumah ini jadi bagus? Mana rumah yang dulu? Ini Manguntur bukan? Bibi! Ya, Kenapa rumah-rumah ini menjadi bagus? Di mana rumah yang dulu? Memangnya kamu belum tahu, Ger? Tahu apa? Letusan Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu menghancurkan desa ini. Dan kami bergotong royong membangun kembali desa ini. Ya sudah, Ger. Aku pergi dulu. Kenapa ada gunung meletus? Lalu kenapa aku tidak tahu? Jaga Dewa Batara, aku tidak mau kehilangan orang tuaku. Tolonglah pertemukan aku dengan biungku dan boboku. Aku harus mencari biung, bobo, dan eyang juga. Aja, nahi. Sekarang Sangkuni sudah mati. Apalagi yang harus kita lakukan? Hanya, yang harus kita lakukan sekarang adalah berpikir. Aja, nahi. Aku dari tadi sudah berpikir, tapi tetap saja tidak punya jalan keluar. Hanya, kalau dari tadi sudah berpikir tapi tidak menemukan jalan keluar, itu namanya bodoh. Aja, nahi. Kurang ajar kamu, Pehung. Sudah berani bilang ke saya kurang ajar. Apa kamu punya jalan keluar? Hanya, aku punya. Aja, nahi. Apa?
Bagaimana kalau kita coba satukan kekuatan kita? Siapa tahu saja bisa. Acha nehi. Benar juga. Ayo kita coba. Ya. Acha nehi. Acha nehi. Acha nehi. Acha. Acha nehi. Ternyata kamu juga bodoh. Mana mungkin kekuatan itu datang kalau kita cuma berdua. Syaratnya harus bertiga. Hanya. Benar juga ya. Jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan? Acha nehi. Aku pikir kita harus melakukan tapa brata untuk mendapatkan kekuatan kita kembali. Hanya. Benar juga. Mari kita berangkat. Paman, Ya, boleh aku tanya tidak? kenapa? Paman tahu tidak di mana orang tuaku? Aku tidak kenal orang tua kamu. Ya sudah, terima kasih Paman. Iya. Paman, boleh aku tanya tidak? Acha nehi. Tidak boleh. Paman, tunggu! Masa orang tanya tidak boleh? Aku ini lagi mencari keluargaku. Aku kehilangan jejaknya. Acha nehi. Keluarga kamu yang hilang. Kenapa kamu tanya sama aku? Memangnya aku saudara kamu? Sudah pergi sana. Hanya. Sudah. Pergi sana. Sombong sekali tuh orang. Maaf Paman, apa aku boleh tanya? Pangeran Arya Putra, Pangeran masih hidup? Iya Paman, tapi aku kehilangan jejak semua keluargaku. Apakah Paman tahu Bobo dan Biungku tinggal di mana? Maaf Pangeran, Paman sama sekali tidak tahu tentang kabar mereka. Tapi kalau Laras, Paman tahu. Paman tahu Laras? Benar Pangeran, sekarang Laras menjadi penasehat Pangeran Farendra. Laras jadi penasehat Pangeran Farendra? Benar Pangeran, sekarang mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari sini. Di sebelah sana Pangeran rumahnya. Baik, terima kasih Paman. Sama-sama Pangeran. Laras? Pangeran? Kamu kemana saja? Aku kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Ngomong-ngomong, kamu sudah tidak buta lagi. Ya Laras, aku sudah sembuh. Ya sudah, syukurlah. Kalau begitu, ayo kita masuk. Ayo. Ini Bibi Bidadari. Dia yang selalu menolongku. Salam hormatku, Bibi. Terima kasih, Pangeran. Dan ini Pangeran Farendra. Dia sudah diangkat menjadi tumenggung dan aku menjadi penasehatnya. Wah, kamu hebat ya. Bukan aku yang hebat, tapi Bibi Bidadari. Aku hanya perantara saja. Padahal semuanya tergantung Bibi Bidadari. Tapi kamu tetap hebat karena Bibi Bidadari selalu bersedia menolongmu. Iya Pangeran, Bibi Bidadari memang benar-benar baik. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu tahu tidak keberadaan keluargaku? Dan di mana mereka? Maaf Pangeran,
Tapi aku tidak tahu di mana keadaan keluarga pangeran. Bencana itu telah menghancurkan semuanya. Yang aku tahu, yang masih hidup itu adalah Eyang Hanggareksa. Maksud kamu, Bopo dan Biungku sudah meninggal? Bukan, aku tidak tahu keberadaan mereka. Lalu, yang sekarang tinggal di mana? Nanti aku akan kasih tahu kamu. Terima kasih, Laras. Cucuku. Aku kangen banget sama Eyang. Eyang juga kangen. Kemana saja kamu selama ini, cucuku? Nanti saja aku ceritakan. Ceritanya panjang, Eyang. Eyang, bagaimana nasib Biung dan Bopo? Dan juga bagaimana nasib Paman Kamandanu? Entahlah, cucuku. Tapi selama ini, Eyang terus berusaha mencari mereka. Arya Putra? Paman Byakta? Paman Byakta sekarang sudah menjadi orang yang baik. Selama ini Paman tinggal bersamanya. Terima kasih karena sudah menjaga Eyang, Paman Byakta. Ayo, kejar aku kalau bisa. Tentu saja, aku tidak akan melepaskanmu, Hijau. Hei, dasar kelapa-kelapa nakal! Tidak saja kalian menjatuhkan jemuran padiku. Dasar perusuh! Dasar kelapa-kelapa tidak tahu diri. Tabrak orang seenaknya sampai pada jatuh. Maaf Kisanak, salah sendiri. Kenapa nggak lihat? Lihat aku mau terbang. Jahat sekali kelapa-kelapa itu. Hei, tunggu! Kabur! Biar nanti aku beri pelajaran pada mereka. Biar dia tidak berbuat kerusuhan lagi. Tapi kelapa itu sangat sakti, Pangeran. Kamu tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Gusti Jagat Dewa Batara, aku baru ingat. Pangeran, ayo ikut aku. Pangeran. Ini Pangeran, aku menemukan serulingmu. Aku yang menyimpannya. Pasti kamu sangat membutuhkannya. Ini memang benar-benar serulingku. Terima kasih Laras karena kamu sudah mau menyimpan serulingku. Sama-sama Pangeran. Aduh, aku lelah sekali. Tapi aku senang. Kalian tidak ada yang bisa lolos dari kejaranku. Kebetulan kalian ada di sini. Jadi aku tidak repot untuk mencari kalian. Siapa kamu? Untuk apa kamu mencari kita semua? Aku Arya Putra. Tadi aku sudah melihat kerusuhan kalian. Kalian sudah membuat semua orang menjadi korban. Bagus sekali kamu berkata seperti itu. Kamu mau cari perkara denganku?
akibatnya karena kalian sudah berbuat kejahatan dan mengganggu para penduduk. Hei, cepat bantu aku keluar dari pohon ini. Biung, tolong aku. Arya Putra cucu Arya Reksa sudah kembali. Benar Yang Mulia, aku melihatnya sendiri. Bagus. Cepat atau lambat, aku pasti akan membunuhnya demi membalas dendam. Ada apa anakku? Datang-datang langsung menangis. Biung, hari ini aku benar-benar kesal, Biung. Aku marah. Kesal kenapa? Marah kenapa? Ayo, cerita yang jelas. Biung, aku kan ketua perkumpulan kelapa yang disegani. Masa aku bisa dikalahkan bocah ingusan, Biung? Siapa yang mengalahkanmu? Arya Putra, Biung. Apa? Arya Putra? Betul, Biung. Ternyata kesaktian Arya Putra tidak bisa diremehkan, Biung. Bocah tegik itu sudah berani muncul lagi rupanya. Biung harus bantu aku balas Arya Putra. Masa Biung rela anak Biung dikalahkan? Malu dong, Biung. Kamu tenang saja. Biung pasti balas perbuatannya. Dari dulu bocah itu memang suka membuat masalah denganku. Pokoknya Biung harus bisa mengalahkan Arya Putra demi harga diriku dan harga diri Biung. Pasti anakku. Biung pasti bisa mengalahkan Arya Putra. Lihat saja, Biung akan menggunakan segala cara untuk mengalahkannya. Sudah diam. Kenapa kamu menangis terus? Aku menangis karena terharu, Biung. Biung ternyata perhatian juga padaku. Gurunya, Pehung, untuk mewujudkan keinginan kalian, kalian harus menuruti perintahku. Selama 3 hari 3 malam berturut-turut, kalian tidak boleh makan dan minum. Kalian juga harus mengangkat satu kaki kalian ke atas, dan kedua tangan tertatap rapat. Laksanakan. Hanya, apa kamu orang mendengar suara aneh tadi? Acha nehine. Ya, aku juga mendengarnya. Hanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan mengikuti perintah sinar aneh tadi? Acha nehine. Ya, kalau kita mau mendapatkan kesaktian itu, kita harus turuti perintah suara. Hanya, tapi aku masih tidak mengerti apa maksud suara aneh tadi. Coba tolong kamu contohkan gerakan tadi seperti apa. Acha nehine. Kamu memang tidak pandai. Lihat aku. Hanya, gerakan tadi bukan seperti itu. Acha nehine. Kalau bukan begini, lalu bagaimana? Coba kamu yang contohkan. Gerakan tadi seperti ini. Acha nehine. Kamu memang so tahu, tapi tidak tahu apa-apa. Hanya, kamu orang diberitahu itu memang susah ya. Terserahlah. Acha nehine. Baiklah, kalau begitu kita akan laksanakan dengan cara masing-masing. Kita lihat siapa yang paling benar.
Ada di mana aku ini? Sudahlah Bajang Putra. Kamu harus beristirahat. Kamu baru saja sembuh, Nak. Kamu tidak usah berpura-pura baik. Kamu ini berkata apa, Bajang Putra? Aku ini biungmu. Aku tidak pernah berpura-pura. Aku benar-benar ingin merawatmu supaya kamu sembuh. Biung, berani sekali kamu mengatakan kalau kamu adalah biungku. Bajang, Biung tahu kamu marah pada Biung. Tapi Biung mohon, mengertilah Bajang. Kenapa harus aku yang selalu mengerti? Kenapa selalu aku yang salah? Bahkan saat kamu menusukku, kenapa kamu tidak salah? Maafkan Biung, Bajang. Biung melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Kebaikan? Apanya yang baik? Kalau kamu menusuki hingga aku hampir mati. Biung melakukan semua ini karena ini satu-satunya cara agar kamu bisa melepaskan Rati. Kenapa Nari Rati yang harus kamu pilih? Karena dia ada di jalan yang benar, Bajang Putra. Sekarang aku baru sadar. Ternyata kamu tidak pernah mendukungku. Jadi kamu tidak perlu lagi mengaku sebagai biungku lagi. Bajang, Biung pernah salah. Karena Biung sudah mendukungmu di jalan yang salah. Dan menurut Biung, ini saatnya kita kembali ke jalan yang benar. Kamu tidak usah mengajariku mana yang salah dan mana yang benar. Lihat saja dirimu. Perbuatan menusuk anakmu sendiri. Apakah itu merupakan perbuatan yang benar? Biung tahu Biung salah, Bajang Putra. Jadi tolong maafkan Biung. Berapa kali Biung harus minta maaf padamu agar kamu memaafkan Biung, Bajang? Aku tidak akan memaafkanmu. Biung mohon, Bajang Putra, beritahu Biung apa yang harus Biung lakukan agar kamu mau memaafkan Biung, Bajang. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku karena aku sudah tidak menganggapmu lagi. Bajang, tunggu, Bajang. Bajang Putra, tunggu. Bajang Putra, kamu bisa membalas menusuk Biung jika itu bisa membuatmu memaafkan Biung. Biung rela mati asalkan kamu kembali ke jalan yang benar, Nak. Lakukanlah, Bajang Putra. Lakukanlah, Bajang Putra. Kenapa kamu tidak melakukannya? Aku tidak akan melakukannya. Karena aku ingin kamu melihatku menjadi penguasa jagat raya ini. Kalau kamu ingin menjadi seorang penguasa, lakukanlah dengan cara yang benar. Bukan merebut sesuatu hak yang bukan menjadi hakmu, Bajang. Kamu tidak usah mengguruiku. Karena kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku telah memutuskan hubungan kita. Sekarang tidak ada lagi antara Biung dan anak. Bajang Putra, tunggu. Biung mohon, tolong maafkan Biung. Karena biar bagaimanapun, aku ini tetap biungmu. Dan kamu adalah anakku. Jangan panggil aku anak lagi. Kemana sih perginya Pak Wana? Bikin susah saja sih jadi orang.
maling malah nabrak orang. Aduh. Dia kesakitan. Ayo kita bawa ke tabib. Ayo. Tabib. Ada apa ini? Tolong Pak Tabib. Ada yang terluka. Masuk. Aduh. Kalian tunggu di luar ya. Ya Pak Tabib. Minumlah. Terima kasih, Tabib. Oh ya, Tabib. Bagaimana dengan keadaanku? Kamu tidak apa-apa, hanya luka sedikit dan sangat kelelahan. Hanya perlu beristirahat biar lukamu cepat sembuh. Lalu bagaimana dengan keadaan kandunganku, Tabib? Maksudmu? Maksudku, bayi yang ada di dalam perutku ini, dia tidak apa-apa kan, Tabib? Aku sudah memeriksamu, tapi kamu tidak hamil, Mandakini. Tidak hamil? Apa maksudmu mengatakan aku tidak hamil, Tabib? Aku ini sedang mengandung. Mandakini, aku sudah memeriksamu dengan seksama, tapi kamu sungguh-sungguh tidak hamil. Jadi maksud aku keguguran? Tidak, Tabib, ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak mungkin keguguran. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Mandakini, tenanglah. Kalau kamu memang benar-benar pernah keguguran, suatu saat kamu pasti bisa hamil lagi. Tidak, Tabib, tapi aku menginginkan anak ini, Tabib. Aku tidak mau keguguran. Tidak. Mandakini. Apa yang terjadi dengan Mandakini? Mandakini, ada apa? Kamu kenapa, Mandakini? Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Tenang, Mandakini. Tenang. Katakan padaku, apa yang terjadi padamu? Orang-orang sialan itu. Mereka sudah menabrakku sehingga membuat aku keguguran, Bajang. Kamu keguguran? Ini berita bagus. Tenang, Mandakini. Keguguran bukan berarti dunia ini akan kiamat. Nanti pasti kamu akan memiliki bayi lagi. Tidak, Bajang. Aku tidak bisa menerima semua ini. Aku harus balas perbuatan mereka. Tenang. Kamu tidak boleh menghadapi masalah ini dengan emosi. Sebaiknya sekarang kamu istirahat yang banyak. Ayo kita pulang. Sebaiknya kamu istirahat dulu, Mandakini. Jangan memikirkan itu terus. Nanti kamu bisa sakit. Ini, Mandakini. Diminum dulu. Sepertinya ada yang aneh dengan ruangan itu.
Jadi rupanya selama ini janin itu disimpan di sini. Aku harus segera pergi dari sini. Anakku, aku benar-benar bodoh. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Bahkan saat kamu tidak ada pun, aku tidak menyadarinya. Aku benar-benar bodoh. Ini Mandakini. Diminum dulu, agar kamu bisa lega. Aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Tapi walaupun sampai kamu menangis darah, itu tidak akan bisa mengubah apapun. Kamu harus menerima semua kenyataan ini. Pergilah Bajang Putra. Aku tahu sebentar lagi Pawana akan datang ke sini. Dan aku tidak mau kamu memiliki masalah dengan Pawana. Pergi Bajang Putra, cepat pergi dari sini. Baik, aku akan pergi. Tapi aku ingin mengambil segelas air putih dulu. Karena aku sangat haus sekali. Baiklah, itu terserah padamu. Tapi setelah itu kamu harus pergi dari sini. Kamu pikir cuman kamu yang bisa mengambil barang milikku? Aku juga bisa, Pawan. Aku bisa melihat lagi. Sekaranglah saatnya pembalasan. Aku akan menghancurkan Ranubaya, Byakta, siapapun yang bersekutu dengannya akan aku hancurkan. Sudah saatnya aku pergi. Kamu mau pergi kemana, Pangeran? Aku mau pergi ke rumah yang Hanggareksa. Aku sudah kangen banget sama mereka. Aku pasti sangat merindukanmu, Pangeran. Sering-seringlah datang ke sini. Tentu saja, Laras, aku akan sering-sering datang ke sini. Pangeran, jangan jadi anak nakal ya. Kamu harus menurut pada eyang kamu yang baik hati itu. Ya, Bibi Bidadari. Terima kasih, Laras. Terima kasih, Bibi Bidadari. Sekarang aku mau pergi dulu.
kabar Arya Putra? Aku baik-baik saja, tapi aku tidak pernah melihatmu. Kamu siapa? Aku Pawana, Raja Kegelapan. Dan aku juga Raja Kematian, akan cabut nyawamu. Bukan kamu yang mencabut nyawa manusia, tapi Gusti Dewata Agung. Kalau kamu tidak mempercayaiku, kamu akan menyesal. Sekarang juga, aku akan mencabut nyawamu. Emang, aku salah apa sampai-sampai kamu ingin aku mati? Karena kamu cucunya Hanggareksa. Kalau aku cucunya Eyang Hanggareksa, memangnya kenapa? Aku akan membuat Hanggareksa menangis darah dengan kematianmu. Emang apa salah Eyang Hanggareksa sampai-sampai kamu ingin membuatnya menangis darah? Jangan banyak tanya. Sekarang juga aku akan mengantarmu ke alam nirwana. Sialan! Aku bisa dikalahkan oleh bocah ingusan itu. Aku akui, kekuatannya memang luar biasa. Aku tidak akan tinggal diam menerima kekalahan ini. Aku akan menyusun kekuatan baru untuk mengalahkan si bocah tengik itu. Aku harus mencari tabib atau orang yang bisa mengobati lukaku. Mana dia si Arya Putra? Kurang ajar. Dia sudah berani macam-macam sama anakku. Siapa itu? Kamu kenapa? Aku habis dikeroyok perampok. Sama perampok saja kamu kalah. Mereka kuat. Tolong aku. Baiklah, aku akan menolong menyembuhkanmu. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu harus mau jadi anak buahku. Baiklah. Bagus. Mari kita pergi ke tempatku sekarang.
Sekarang kamu sudah sembuh. Terima kasih Malampir. Terima kasih. Ya, tapi ingat janjimu. Mulai saat ini, kamu harus jadi anak buahku. Baik, Malampir. Kita akan sama-sama menghancurkan Arya Putra. Mandakini, kenapa kamu menangis, sayang? Aku keguguran, Pawana. Dari mana kamu tahu kalau kamu keguguran? Dari tabib. Tabiblah yang memberitahuku semua ini. Mandakini, mungkin semua ini sudah menjadi kehendak Dewata. Kamu harus bersabar, ya. Aku yakin kamu pasti bakal bisa punya anak lagi, sayang. Kenapa jadi hilang? Kurang ajar! Pasti sudah ada yang masuk dalam ruangan ini dan mencurinya. Siapa yang datang ke sini? Apa maksudmu, Pawan? Aku benar-benar tidak mengerti. Dari tadi aku ada di kamar ini, tapi aku rasa tidak ada yang datang, Pawan. Bohong! Kamu bilang siapa yang udah datang ke sini pada kini? Katakan. Tidak, Pawana. Aku sungguh-sungguh, aku tidak berbohong. Cepat katakan yang sejujurnya pada kini. Atau aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Baik, Pawana, baik. Tapi aku mohon, lepaskan aku dulu, Pawana. Tadi Bajang Putra memang datang ke sini. Tapi dia tidak melakukan apapun, Pawana. Bajang Putra. Kamu mau bermain-main dengan... Ya! Pawana! Pawana, kamu mau kemana, Pawana? Ada apa, Pawana? Kamu jangan pura-pura Bajang Putra. Kamu sudah mencuri barang milikku. Barang? Barang apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Jangan banyak bicara. Cepat kembalikan barang milikku sekarang juga. Apa yang harus aku kembalikan, Pawana? Aku sama sekali tidak mengerti. Berdebar. Ya. Ya. Katakan, di mana kamu sembunyikan botol yang berisi bayi Mandakini itu? Aku tidak tahu. Baiklah, kalau begitu, aku akan hancurkan tempat tinggalmu. Dan aku akan cari sendiri botolnya.
Cepat pergi! Kamu masih mengatakan tidak tahu tentang botol ini? Kembalikan botol itu! Apa ini? Malang sekali nasibku. Sudah susah payah aku mempertahankan kandungan ini. Tapi ternyata bayiku malah mati. Biakta, maafkan aku, Biakta. Aku tidak bisa menjaga anak kita dengan baik. Apa ini? Seperti gumpalan daging. Ya, aku harus menanyakan semua hal ini kepada Paman Anggareksa. Paman, coba lihat. Apa ini, Biakta? Justru itu, aku ingin bertanya, Paman. Kamu dapat dari mana? Tadi, di hutan tiba-tiba saja, botol ini melompat-lompat di depanku. Ini janin manusia, Biakta. Apa? Janin? Iya. Kamu lihat baik-baik. Iya, sepertinya ini janin manusia. Lalu kita apakan ini? Sebaiknya kita simpan saja. Siapa tahu ada yang mencarinya. Iya, aku setuju, Paman. Kamu masih memikirkan bayimu itu, Mandaki? Iya, Bajang Putra. Karena orang-orang itu telah menabrakku. Aku jadi keguguran sekarang. Kamu salah, Mandaki. Sebenarnya bukan orang-orang yang menabrakmu yang salah. Apa maksudmu bukan salah mereka, Bajang Putra? Sudah jelas-jelas mereka menabrakku sehingga membuat aku keguguran. Sebelum orang-orang itu menabrak, janinmu memang sudah tidak ada. Kamu tahu dari mana, Bajang Putra? Aku tahu segalanya, Mandagini. Sebelum kejadian itu, janinmu telah diambil oleh Pawan. Kamu jangan asal bicara, Bajang Putra. Tidak mungkin Pawana mengambil bayi yang ada di dalam perut. Sementara aku tidak tahu kejadian itu. Terserah kalau memang kamu tidak percaya. Tapi Pawana yang telah memberitahukannya kepadaku. Dan janin itu disimpan di kamar rahasia yang ada di rumah ini. Kamar rahasia?
Memangnya di rumah ini ada kamar rahasia? Kalau kamu tidak percaya, ayo kita lihat sama-sama. Ini dia kamar rahasianya. Kamu belum pernah kemari kan sebelumnya? Pawana pernah bilang kepadaku, katanya dia menyimpan janinmu di dalam ruangan ini. Lalu di mana Bajang? Mana janinku? Kamar rahasia. Memangnya di rumah ini ada kamar rahasia? Kalau kamu tidak percaya, ayo kita lihat sama-sama. Ini dia kamar rahasianya. Kamu belum pernah kemari kan sebelumnya? Pawana pernah bilang kepadaku, katanya dia menyimpan janinmu di dalam ruangan ini. Lalu di mana Bajang? Mana janinku? Mungkin saja dia telah memindahkannya, Mandakini. Atau bahkan dia telah membuangnya. Kurang ajar. Ternyata selama ini dia telah menipuku. Pawana itu adalah penipu yang ulung. Lebih dari itu, dia orang yang sangat jahat. Awas kamu Pawana. Aku bersumpah, aku akan membalasmu. Bibi, boleh tidak aku berbicara sesuatu? Iya, ada apa Laras? Lebih baik tahta istana Kurawan diberikan saja kepada Paman Byakta. Kenapa kamu tiba-tiba punya pemikiran seperti itu? Pangeran Serendra kan masih sangat kecil dan aku pun terikat dengan tugasku sebagai penasehatnya. Lebih baik diserahkan saja kepada Paman Byakta. Lagi pula kalau istana Kurawan diberikan kepada Paman Byakta pasti akan lebih baik. Baiklah, kalau memang itu jadi pertimbangan kamu, Bibi setuju saja. Kalau begitu nanti kita pergi menemui Byakta. Terima kasih Bibi Bidadari. Kedatanganku ke sini karena aku ingin mengembalikan tata istana Kurawan kepada Kanjeng Byakta. Itu tidak mungkin. Aku sama sekali tidak berhak untuk menduduki tahta Kurawan. Yang berhak itu adalah Respati. Jadi sudah sepantasnya Pangeran Farendra lah yang melanjutkan kekuasaan itu. Tapi kan Pangeran Serendra masih sangat kecil dan aku pun tidak mungkin sanggup memimpin istana sebesar itu karena usiaku yang masih kecil. Aku sependapat dengan Laras. Kamu masih keturunan Kurawan. Jadi kamu tetap memiliki hak atas kadipaten itu, Byakta. Tapi maaf Kanjeng, kalau hamba lancang. Menjadi seorang tumenggung membutuhkan orang yang sangat kuat. Dan sekarang Kanjenglah orangnya. Apa Kanjeng tidak kasihan dengan Pangeran Verindra? Anak sekecil itu sudah menanggung beban yang berat. Penduduk Kurawan membutuhkan Kanjeng, dan Kanjeng harus memikirkan itu. Aku sependapat dengan Laras dan Paman Hanggareksa. Kamu harus memikirkan nasib penduduk Kurawan. Baiklah, aku akan mencoba untuk menjadi pemimpin Kurawan. Tapi, aku tidak mau melangkahimu, Parmila. Bagaimanapun juga, Respati adalah di atasku. Tentu saja, Byakta. Mandakini, apa yang terjadi dengan saya? Pawan, kamu benar-benar jahat, Pawan. Kamu jahat.
berpura-pura lagi, Pak Wana. Bajang Putra telah memberitahu aku semuanya. Lagi-lagi manusia tuyul itu membuat masalah denganmu. Ya, memang aku yang menggugurkan kandungan kamu, Mandakini. Tapi asal kamu tahu, itu semua aku lakukan karena terpaksa. Tidak, Pak Wana, kamu masih bohong. Aku tidak bohong, Mandakini. Semua ini atas perintah Bajang Putra. Tidak, itu tidak mungkin, Pak Wana. Kamu lupa siapa selama ini yang ingin menggugurkan kandungan? Aku benci dengan kalian berdua. Mandakini, kamu kemana? Mandakini! Padahal kamu selalu saja mengacaukan rencanaku. Jagat Dewa Batara. Tega sekali mereka semua menipuku. Anakku, maafkan Biung, nak. Biung tidak bisa menjagamu dengan baik. Aku tidak mau melewatkan pengangkatan Kanjeng Biakta menjadi Kanjeng Tumenggung, Kang Mas. Iya, sekarang ini Kanjeng Biakta sudah mulai banyak berubah. Dia pasti menjadi seorang pemimpin di Kadepatan ini dengan baik. Iya, kita tidak boleh meragukan Kanjeng Biakta. Biakta jadi Tumenggung Kurawan. Jagat Dewa Batara. Tega sekali mereka semua menipuku. Anakku, maafkan Biung, nak. Biung tidak bisa menjagamu dengan baik. Aku tidak mau melewatkan pengangkatan Kanjeng Biakta menjadi Kanjeng Tumenggung, Kang Mas. Iya, sekarang ini Kanjeng Biakta sudah mulai banyak berubah. Dia pasti menjadi seorang pemimpin di Kadepatan ini dengan baik. Iya, kita tidak boleh meragukan Kanjeng Biakta. Biakta jadi Tumenggung Kurawan. Wara-wara! 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 Ada satu hal yang harus kalian ketahui. Mulai saat ini, Istana Kurawan diberikan lagi kepada Kanjeng Biakta. Karena Kanjeng Biakta lah yang pantas memimpin Istana Kurawan. Kalian harus mengerti ya. Dengarkan semuanya. Aku akan menerima kekuasaan ini. Dan aku akan memimpin Kurawan jauh lebih baik. Dan aku membutuhkan bantuan kalian semua. Jadi aku mohon, kalian jangan segan-segan untuk membantuku. Hidup Kanjeng Biakta! 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 Silakan Kanjeng. Saudara-saudara sekalian, sekaranglah saatnya kita melihat dinobatkannya Kanjeng Biakta menjadi Tumenggung Kurawan. Biakta, aku ikut berbahagia atas penobatanmu ini. Semoga kamu bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Silakan Pelita. Jagat Dewa Batara, hari ini kami memutuskan Biakta sebagai Tumenggung Kurawan. Lindungilah pemimpin kami, tuntunlah ke jalan yang benar. Jadikan Biakta sebagai pemimpin yang baik, yang bisa mengayomi rakyat Kurawan, adil dan bijaksana, dan bisa membawa rakyat ke jalan yang benar. Terima kasih, kalian telah memilihku sebagai Tumenggung Kurawan. Aku akan mendengarkan semua usul-usul dari kalian. Dan aku
akan menjalankan tugas ini dengan baik. Aku senang mendengarnya, Byakta. Aku jadi terharu dengan ketulusan hatimu menjadi pemimpin. Hidup Kanjeng Byakta! Hidup Kanjeng Byakta! Hidup Kanjeng Byakta! Hidup Kanjeng Byakta! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Paman Ranubaya, Paman Anggareksa, aku ingin berjalan keluar sebentar. Aku ingin memikirkan langkah apa saja yang aku bangun untuk Kurawan ini. Silahkan Kanjeng Gusti. Paman, jangan memanggilku Kanjeng. Panggil saja aku Byakta. Kanjeng sekarang sudah menjadi tumenggung di Kurawan ini. Tentu hamba sangat menghormatinya. Tidak, Paman. Aku lebih senang dipanggil Byakta daripada Kanjeng. Sediko Kanjeng. Paman, sepertinya aku harus pergi. Banyak hal lain yang harus aku kerjakan. Tunggu dulu, Mesin. Pekerjaan apa yang harus kamu lakukan? Kalau tidak ada kerjaan yang mendesak, aku ingin kamu menemaniku jalan-jalan di pedesaan Kurawan. Tidak ada salahnya, Mesin, kalau menemani Kanjeng Byakta berkeliling di pedesaan. Ayo. Maaf, kenapa Kanjeng tidak mengenakan mahkota itu? Aku akan memakai mahkota itu setelah istana kita berdiri. Hamba mengerti, Kanjeng. Baiklah, kami pamit dulu, Paman. Sediko Kanjeng. Ayo. Mesin, bagaimana kalau menurutmu aku membangun istana terlebih dahulu? Menurutku sah-sah saja. Karena istana itu bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk pejabat-pejabat yang ikut melestarikan rakyat kamu. Iya, kamu benar sekali. Aku juga akan berjanji membangun rumah-rumah untuk pejabat istana. Tapi, kalau mereka melakukan kesalahan, aku pasti akan menghormati mereka. Iya, Byakta. Byakta! Mandakini, apa kabar? Aku baik-baik saja. Oh iya, Byakta. Selamat ya, karena kamu sudah menjadi tumenggung di Kurawan. Terima kasih, Mandakini. Tapi sebaiknya kamu memanggil aku dengan perkataan Gusti. Sombong sekali kamu. Baru saja diangkat menjadi tumenggung. Kamu sudah sombong seperti itu. Aku tidak sombong. Tapi kamu harus sadar, kamu berhadapan dengan siapa. Jadi kamu sengaja ingin membuat jarak antara kita. Sudahlah, Mandakini. Kalau kamu sudah tidak ada urusan lagi, lebih baik pergi dari tempat ini. Maaf, aku harus pergi, Kanjeng Gusti. Mesin! Byakta, tunggu! Byakta! Mandakini, apa kabar? Aku baik-baik saja. Oh iya, Byakta. Selamat ya, karena kamu sudah menjadi tumenggung di Kurawan. Terima kasih, Mandakini. Tapi sebaiknya kamu memanggil aku dengan perkataan Gusti. Sombong sekali kamu. Baru saja diangkat menjadi tumenggung. Kamu sudah sombong seperti itu. Aku tidak sombong. Tapi kamu harus sadar, kamu berhadapan dengan siapa. Jadi kamu sengaja ingin membuat jarak antara kita. Sudahlah, Mandakini. Kalau kamu sudah tidak ada urusan lagi, lebih baik pergi dari tempat ini. Maaf, aku harus pergi, Kanjeng Gusti. Mesin! Byakta, tunggu! Mesin! 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 Tunggu, Mesin! Byakta! Byakta! Mesin! Tunggu, Byakta! Byakta, aku ini bermaksud baik padamu. Tapi kenapa kamu malah menyinggung perasaanku? Aku tidak punya waktu denganmu. Tunggu dulu, Byakta! Aku mohon maafkan aku, Byakta. Aku akui, aku memang salah. Jadi aku mohon maafkan aku, Byakta. Dengar, Mandakini. Tugasku bukan untuk memberikan maaf, Mandakini. Byakta, tunggu dulu, Byakta. Maafkan aku, Byakta. Aku tidak mau ada dendam di antara kita. Apakah perlu aku bersujud di kakimu supaya kamu mau memaafkanku? Aku mohon maafkan aku, Byakta. Sudahlah, bangun. Aku ingatkan kamu. Tugasku sebagai tumenggung untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan menghukum orang yang bersalah sepertimu. Kalau begitu hukum saja aku, Byakta. Sudahlah, Mandakini. Lupakan semua kenangan kita. Aku ingin memulai hidup baru lagi. Tidak, aku tidak mau pergi karena aku masih mencintaimu, Byakta. Maaf, Mandakini. Aku tidak bisa hidup bersamamu lagi. Tapi kenapa, Byakta? Karena Mesin. Dengar, Mandakini. Ini semua tidak ada hubungannya dengan Mesin. Ini antara aku dan kamu. Dan aku tidak bisa hidup bersamamu lagi. Tapi kenapa, Byakta?
Dulu kita bisa hidup bersama, kenapa sekarang tidak? Kamu pikir dengan sangat mudah aku bisa menerima orang yang telah membohongiku? Aku berjanji, Biakta. Aku akan memperbaiki semua kesalahanku. Tidak, Mandaki. Kamu memang harus memperbaiki semua kesalahanmu. Tapi tidak untuk hidup bersamaku lagi. Biakta! Sekarang Mandakini sudah pergi dari aku. Dan aku gagal mendapatkan cinta Mandakini. Ini semua gara-gara Bajang Putra. Bajang Putra, aku akan menuntut balas. Aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Aku harus bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik dari Mandakini. Muna bukannya lebih cantik dari Mandakini. Dia bisa menggantikan posisi Mandakini. Aku punya cara untuk mendapatkan Muna. Bahagia seperti matahari yang bersinar lagi. Iya, seperti ada yang mengikutiku ya. Siapa kegerangan yo? Ayo kita lapor. Lama sekali dia pingsannya. Dari tadi tidak sadar-sadar. Apa perlu aku yang membangunkan dari pingsannya? Ampun Guru India, hamba datang ingin menyampaikan berita penting. Aja ini. Kabar penting apa yang kamu bawa orang desa? Hai, kalau berita itu tidak penting, maka kau yang akan kubunuh. Ini penting, hamba berani bersumpah. Aja ini. Cepat katakan berita penting apa? Jangan kamu dengarkan orang Cina ini. Berita pentingnya adalah Muna diculik oleh Raja Kegelapan. Muna diculik? Betul. Hanya berani-beraninya Raja Kegelapan itu menculik Muna. Dia tidak tahu kalau Muna itu adalah wanita. Aja ini. Muna adalah milikku, bukan wanitamu. Dasar orang Cina. Hanya, kapan aku melihat Muna menerima cintamu, Guru India? Kamu jangan bermimpi. Aja ini. Aku akan menyelamatkan Muna. Dan saat itu, Muna akan menyadari kalau akulah pelindungnya. Dan aku lebih berhak menjadi kekasihnya Muna. Hanya, aku tidak yakin kamu bisa mengalahkan Raja Kegelapan. Lebih baik, akulah yang pantas untuk mengalahkan Raja Kegelapan. Aja ini. Aku yang akan menyelamatkan Muna. Kamu jangan ikut-ikutan. Dasar orang Cina. Hanya, kamu mau setor nyawa, Guru India? Hah? Silakan saja. Aja ini. Aku yang akan menyelamatkan Muna. Kamu jangan ikut-ikutan. Dasar orang Cina. Hanya, kamu mau setor nyawa, Guru India? Hah? Silakan saja. Begini saja, lebih baik kalian berdua bersama-sama menyelamatkan Muna. Aja ini. Benar sekali kamu orang desa.
Kita harus menyatukan kekuatan untuk menyelamatkan Munna dari Raja Kegelapan. Iya. Sekarang yang lebih penting adalah kita menyelamatkan Munna dahulu. Setelah Munna dapat, mari kita perebutkan kembali. Siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan dia? Aku atau kau? Aca nehine. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita pergi. Ayo. Gusti Dewa Jagat Batara, tidak disangka aku memimpin Kurawan kembali. Aku berjanji Respati, aku akan memimpin Kurawan ini dengan baik. Dan kamu akan tinggal di tempat ini. Tapi entah kenapa, aku merasa dekat sekali dengan janin itu. Tolong bantu aku mencari Arya Kamandanu dan juga Dwi Pangga. Karena aku sangat yakin kalau mereka berdua masih hidup. Bantu aku mencari mereka di seluruh kadipaten ini. Perintah Kanjeng Putri akan kami laksanakan. Aku tidak boleh berdiam saja di sini. Aku harus mencari Kamandanu dan juga Dwi Pangga. Mau kemana kamu, Narirati? Jangan katakan kamu mau memaksakan diri mencari Kamandanu dan Dwi Pangga. Karena memang itu yang harus aku lakukan, Biung. Biung tidak akan mengizinkannya. Kamu baru hidup kembali. Dan kamu juga kemarin baru dicelakakan kembali oleh Bajang Putra. Biung tidak ingin terjadi sesuatu lagi padamu, Narirati. Biung percaya padaku. Aku pasti baik-baik saja. Karena memang aku hidup kembali untuk mencari Kamandanu dan juga Dwi Pangga. Izinkan aku, Biung. Baiklah. Kamu memang tidak bisa dicegah. Biung minta kamu untuk berhati-hati. Jaga dirimu baik-baik, sayang. Terima kasih, Biung. Paman Ranubaya bilang, tempat ini adalah tempat terakhir sebelum Kamandanu menghilang. Gusti Jaga Dewa Batara, bantu aku menemukan titik terang keberadaan Kamandanu. Meskipun bulan tidak lagi bersinar, aku tetap tidak akan pernah berubah. Aku akan selalu mencintaimu. Narirati. Ini kan tulisan Kamandanu. Aku kenal dengan tulisannya. Arya Kamandanu. Kamandanu. Aku sangat merindukanmu. Aku menyesal karena aku pernah meninggalkanmu. Satu hal yang harus kamu tahu.
Aku sangat mencintai kamu, Kamandanu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kamu. Kamandanu, maafkan aku. Gusti Jagat Dewa Batara, aku mohon pertemukan aku kembali dengan Kamandanu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kamu. Kamandanu, maafkan aku. Gusti Jagat Dewa Batara, aku mohon pertemukan aku kembali dengan Kamandanu. Sepertinya tugasku di negeri ini sudah selesai. Aku ingin kembali ke negeri Cina. Kenapa kamu tidak membicarakan hal ini sebelumnya? Maafkan aku, Byakta. Sebenarnya, aku mempunyai niat ini sudah lama. Tapi karena terus dihadang masalah, aku harus menyelesaikan masalah itu. Sekarang, kamu sudah menjadi tumenggu. Itu artinya, tanggung jawab kamu semakin besar. Tidak, Mesin. Aku tetap tidak mengizinkanmu untuk pergi ke negeri Cina. Aku sangat khawatir. Orang-orang yang mengejarmu bisa saja menghadangmu. Tapi Byakta, aku harus bertemu dengan calon suamiku. Baiklah. Kalau memang itu tujuanmu, biar aku saja yang ke Cina untuk menjemput calon suamimu. Tapi Byakta, Maisin, apa yang dikatakan Kanjeng Byakta itu benar. Dan ini semua demi keselamatanmu. Tetaplah kamu berada di sini. Kami membutuhkanmu. Sekali lagi, pikirkan keselamatanmu, Mesin. apakah itu semua tidak merepotkan kamu? Tentu tidak, Mesin. Aku melakukan semua itu dengan senang hati. Ampun, Kanjeng. Hamba rasa kalau Kanjeng Byakta pergi untuk beberapa hari, tampuk kekuasaan bisa dipegang oleh Kanjeng Putri Padmini. Benar, Paman. Aku akan membicarakan semua hal ini kepada Padmini. Byakta, aku hanya ingin berterima kasih kepadamu karena selama ini kamu telah membantuku. Bahkan kamu sekarang harus ke Cina untuk menolongku. Aku tulus membantumu, Mesin. Lalu untuk apa kamu melakukan itu semua, Byakta? Aku ingin kamu bahagia. Karena kebahagiaan juga kebahagiaan. Paman Anggareksa, Paman Ranubaya, aku mau pergi dulu. Berhati-hatilah, Kanjeng. Semoga Dewata Agung melindungi perjalanan Kanjeng. Terima kasih. Byakta. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Dengar, Mesin. Aku melakukan semua hal ini karena aku mencintaimu.
Aku tidak mau melihat kamu tidak bahagia. Terima kasih, Biakta. Kamu adalah laki-laki sejati.